Selamat pagi adik-adik semua. Selamat ketemu lagi. Semoga pagi hari ini kalian masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Untuk materi semester 1 yang pertama, ini adalah barisan dan deret aritmatika. Nanti ada yang namanya barisan dan deret geometri. Jadi barisan deret itu ada dua, ada aritmatika, ada geometri, dimana nanti rumusnya juga agak beda. Tetapi untuk barisan geometri nanti kita banyak menggunakan model penalaran aja ngarape, biar tidak kesulitan dalam mengerjakan soal. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu barisan dan deret aritmatika. Ada 3 rumus penting yang nanti kalian harus pahami untuk barisan dan deret aritmatika. Untuk yang pertama, UN itu sama dengan A ditambah N-1B. Kemudian yang kedua, SN itu sama dengan setengah N dikali 2A plus N-1B. Kemudian yang ketiga, SN itu sama dengan setengah N dikali A tambah UN. Ada 2 rumus SN, nanti penggunaannya kalau SN yang tengah, yaitu yang setengah N 2A plus N-1B, itu biasanya digunakan untuk soal-soal biasa yang berupa bilangan. Tapi untuk yang paling bawah, itu setengah N dikali A plus UN, itu biasa digunakan untuk soal-soal yang berkaitan dengan soal cerita. Terus lanjut, A itu adalah suku pertama. Jadi suku pertama itu adalah suku atau angka yang letaknya paling depan. Kemudian B itu adalah beda atau selisih. Menentukan beda atau selisih bisa suku kedua dikurangi suku pertama, bisa suku ketiga kurangi suku kedua, bisa suku keempat kurangi suku ketiga, dan seterusnya. Yang penting 2 suku yang berurutan itu pasti mempunyai beda atau selisih yang sama. Kemudian UN itu suku ke N, dan SN jumlah N suku pertama. Jadi nanti kalau ditanyakan suku ke N, oh berarti nanti kita mencari UN. Tapi kalau ada istilah jumlah N suku pertama, berarti nanti kita mencari SN. Nanti bedakan, karena berkaitan dengan soal-soal seperti ini, nanti kalau sampai salah rumus itu sudah sampai bawah, nanti salah hitung. Kita masuk contoh yang pertama dulu. Diketahui suatu barisan aritmatika 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tentukan suku yang pertama. Kalau kita disuruh menentukan suku yang pertama, karena pengertian dari suku pertama tadi atau A, ini simbolnya. Suku pertama simbolnya A adalah suku yang letaknya paling depan. Paling depan, oh berarti A-nya adalah 3. Kemudian beda atau selisih tadi adalah suku kedua kurangi suku pertama. Suku keduanya ini adalah 5. Suku pertamanya ini adalah 3. Berarti bedanya adalah 2. Jadi beda itu yang paling gampang memang dicari dari suku pertama dan suku kedua aja. Kemudian kita lanjut yang C, suku ke-20. Nah, kalau ada istilah suku ke-20, berarti ini UN sama dengan A ditambah N-1B. Karena suku ke-20 berarti ini U20 sama dengan A ditambah N-nya kita ganti 20 kurangi 1, ini B. Berarti ini A ditambah 20 kurangi 1, 19B. Jadi nanti untuk barisan dan deret aritmatika, antara angka dan sini ini selalu berselisih 1. Kalau ini 20 maka ini 19, ini 18, ini 17, ini 16, ini 15 dan seterusnya. Nanti biar cepat.
Terus ini tinggal kita ganti. A-nya tadi sudah ketemu 3, berarti ini 3 ditambah 19, B-nya kita ganti 2. Berarti sama dengan 3 ditambah, ini kita kalikan dulu, 38. Berarti ketemu hasilnya adalah 41. Jadi suku ke-20 sama dengan 41. Nah sekarang misal ini sekalian, kalau pertanyaannya nanti suku ke-50 atau U50 misal, biar tidak manual seperti ini, berarti kan U50 itu sama dengan A ditambah di sini 49B. Karena aritmatika tadi selisih antara bilangan di sini dan di sini adalah 1. Ini tinggal kita hitung, A-nya kita ganti 3 ditambah 49, B-nya kita ganti dengan 2. Berarti 3 ditambah, ini kita kalikan 98, berarti hasilnya adalah 101. Itu cara menentukan bilangan-bilangan yang merupakan barisan aritmatika. Jadi menentukan bilangan yang merupakan barisan aritmatika. Kita lanjut yang D tadi. Yang D adalah tentukan jumlah 30 suku pertama. Karena di sini ada istilah jumlah, berarti kita mencari Sn. Sn sama dengan setengah N kurung buka 2A ditambah N min 1 kurung tutup B. Karena jumlah 30 suku, berarti S30 sama dengan setengah kali 30, 2 kali A-nya tadi adalah 3, ditambah 30 kurangi 1, ini 29, kemudian bedanya tadi adalah 2. Terus berikutnya, setengah 30 coret aja, ini ketemu 15. Terus berikutnya ini kita kalikan dulu 6, ditambah ini kita kalikan 58, kemudian 15 kita tulis dulu, 6 ditambah 58, ini ketemunya adalah 64. Terus setelah terakhir ketemu 15 dikali 64. Berikutnya tinggal kita kalikan biasa, 15 kali 64, ini ketemunya adalah 960. Inilah cara menentukan barisan atau deret aritmatika. Yang penting 3 rumus pertama tadi kalian harus hafalkan dulu sampai betul-betul paham. Kita lanjut soal variasi yang kedua. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ke-27, suku ke-6 19, tentukan suku ke-30 dari barisan aritmatika tersebut. Kalau ada model soal seperti ini, nanti cara pengerjaannya kita jabarkan dulu dari yang angka besar dulu. Di sini ada U2, di sini ada U6. Maka kita pilih yang U6 dulu. U6 sama dengan A ditambah 6 kurangi 1 berarti 5B. Ini sama dengan 19. Terus berikutnya yang kedua, ini ada U2 sama dengan A ditambah, karena ini 2 maka di sini 1B. Ini sama dengan 7. Terus berikutnya ini kita garis, kita kurangi. A kurangi A habis, 5 kurangi 1 ini 4, B sama dengan 19 kurangi 7 ini 12, berarti ketemu B sama dengan 3. Setelah ketemu B sama dengan 3, sekarang langkah berikutnya kita mencari nilai A. B3 kita masukkan ke salah satu persamaan ini, kita pilih yang gampang aja. Karena gampang yang bawah, maka kita masukkan yang bawah. A ditambah 1B sama dengan 7. Berarti ini
A ditambah 1B atau B sama dengan 7. Karena kita ganti, ditambah B-nya diganti angkanya 3. Ini sama dengan 7. Berarti A sama dengan 7 kurangi 3, 4. Setelah ketemu nilai A 4 dan B 3, karena pertanyaannya adalah suku ke-30, berarti ini kita jabarkan. U30 sama dengan A ditambah 30 kurangi 1, 29B. A-nya kita ganti 4 ditambah 29, B-nya kita ganti dengan 3. Berarti 4 ditambah, ini kita kalikan ketemu 87, berarti ditambahkan ketemu 91. Jadi suku ke-30 dari barisan aritmatika itu adalah 91. Oke adik-adik semua, kita lanjut pada soal yang terakhir. Ini soal cerita yang pasti keluar ujian. Dalam suatu gedung pertemuan terdapat 20 kursi baris pertama, 24 kursi baris kedua, 28 kursi baris ketiga, dan seterusnya, selalu bertambah 4 kursi lebih banyak. Jika dalam gedung terdapat 16 baris kursi, berapa banyak kursi dalam gedung pertemuan tersebut? Biar nanti kalian nggak bingung, ini kita buat barisannya dulu. Pertama itu adalah 20 kursi, ini kita tulis dulu 20. Yang kedua tadi adalah 24, berikutnya adalah 28. Berikutnya selalu bertambah 4. Karena selisih masing-masing sukunya ini sama, maka dia namanya adalah barisan atau deret aritmatika. Nah, sekarang kita cek untuk pertanyaannya. Jika dalam gedung terdapat 16 baris kursi, berapa banyak kursi dalam gedung? Karena pertanyaannya adalah jumlah kursi, maka kita disuruh mencari SN. Kita tuliskan dulu. SN sama dengan setengah N kurung buka 2A tambah N-1 kali B. N itu menyatakan banyak baris. Karena di sini ada 16 baris, berarti ini S16 sama dengan setengah ping 16 kali 2 ping A-nya adalah 20 ditambah 16 kurangi 1, 15. Kemudian B itu selisihnya adalah 4. Terus berikutnya 16 sama 2 ini sisa 8, ini 40, ditambah 15 kali 4 ini 60, berarti ini 8 dikali, ini jumlahkan dulu adalah 100, berarti sama dengan 800. Jadi banyak kursi dalam gedung pertemuan tersebut adalah 800. Jadi kunci pengerjaannya untuk soal-soal cerita seperti ini, cek dulu. Kalau pertanyaan jumlah kursi, oh berarti yang ditanyakan adalah SN. Tapi kalau ada istilah banyak kursi baris ke, oh berarti kita disuruh mencari UN. Ini adalah soal-soal variasi dari bentuk soal barisan aritmatik. Nanti kalian pahami dulu untuk materi yang ini. Berikutnya pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan materi yaitu barisan dan deret geometri. Tetap semangat belajar, jaga selalu kesehatan meskipun kita dalam situasi yang masih pandemi seperti ini. Saya kira cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Selamat belajar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie.